Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas BP2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok praktikum analisis pangan. Kelompok kami mengambil judul yaitu analisis asam amino glutamin pada bahan pangan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan metode DUMAS. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Rahmi Gita Aljanratulisa Musnidar dengan NIM C3L11809099. Yang kedua ada Alvaro Mufti Ramadan dengan NIM C3L118097. Yang ketiga ada Nabila Fadia Rahma dengan NIM J3L118107. Yang keempat ada Tri Al-Ghazali dengan NIM J3L118110. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan judul tugas kelompok kami. Protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Fungsi utama protein bagi tubuh ialah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein terlibat dalam sistem kekebalan sebagai antibodi. Konsumsi protein yang kurang akan mempengaruhi status kekebalan tubuh karena berhubungan dengan jumlah kerusakan dan fungsi imun seluler serta penurunan respon antibodi. Manfaat protein salah satunya sebagai sumber gizi yang bersumber dari asam amino. Sumber asam amino sebenarnya sama dengan protein. Dengan kata lain, jika kita memakan makanan yang mengandung asam amino, kebutuhan protein dalam tubuh juga otomatis akan terpenuhi. Sebab protein akan diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dan itu merupakan asam amino selama prosesnya di dalam tubuh. Sumber protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber protein nabati yang bersumber dari tanaman seperti kacang-kacangan, kedelai, tempe, tahu. Ada pula sumber protein yang berasal dari hewan seperti ikan, daging ayam, telur, dan juga susu. Baik sumber protein nabati maupun hewani sama-sama berasal dari bahan pangan. Berdasarkan jenis strukturnya, protein terdiri dari 4 jenis, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Struktur protein yang terdiri dari polipeptida yang mempunyai rantai yang amat panjang tersusun atas banyak unit asam amino. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein yang memiliki fungsi metabolisme dalam tubuh. Asam amino seringkali dikenal sebagai zat pembangun dan merupakan hasil akhir dari metabolisme protein. Asam amino merupakan suatu senyawa organik yang mempunyai gugus fungsional karboksil yaitu COOH dan amina biasanya NH2. Gugus karboksil ini memberikan sifat asam sedangkan gugus amina memberikan sifat basa. Serta satu gugus sisa yaitu R atau residu atau disebut juga gugus rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan sumber protein yang disebut juga asam amino eksogen. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh disebut juga asam amino endogen. Analisis asam amino ini sangat diperlukan, misalnya untuk menganalisis hasil industri seperti makanan ternak, obat-obatan, juga untuk analisis cairan biologi dan hidrolisat protein. Asam amino dibutuhkan untuk membantu dan mendukung berbagai proses tubuh. Fungsi amino termasuk menghasilkan energi dan memelihara fungsi imun. Beberapa fungsi dari asam amino adalah untuk pembentukan otot, mengangkut nutrisi dalam tubuh, hingga mencegah penyakit. Asam amino merupakan penyusun protein. Oleh karena itu, banyak asam amino yang bersumber dari bahan pangan. Asam amino glutamin. Asam amino glutamin merupakan asam amino bebas yang sangat banyak di tubuh manusia.
Glutamin merupakan asam amino yang secara nutrisi non-esensial mempunyai lintasan biosintesis yang pendek. Glutamin terdiri atas 5 atom karbon dan 2 atom nitrogen, satu dari glutamat dan yang lainnya dari amonia. Glutamin adalah asam amino non-esensial yang berlimpah pada tubuh manusia dan salah satu asam amino yang bisa secara langsung melewati sawar darah otak. Pada keadaan katabolik, pada cedera dan sakit, glutamin menjadi kondisionali esensial, yaitu memerlukan tambahan dari makanan atau suplemen. Kekurangan glutamin akan berakibat pada rapuhnya pertahanan tubuh terhadap invasi mikroorganisme yang pada akhirnya akan semakin memperberat kondisi pasien. Pada pasien dengan penyakit kritis, glutamin memegang peranan penting dalam menjaga integritas mukosa, usus, dan sebagai aktivator sistem imun di saluran cerna. Asam amino glutamin termasuk ke dalam asam amino amida. Sintesis ikatan amida pada glutamin berlangsung dengan menggunakan reaksi hidrolisis satu ekuivalen ATP menjadi ADP dan PI. Manfaat dan fungsi asam amino glutamin salah satunya sebagai peningkatan sistem kekebalan tubuh. Glutamin memiliki kemampuan untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Sumber alami glutamin dari bahan pangan yakni daging merah, unggas, seafood, produk susu, jeroan, dan telur. Sayuran bayam, parsley, kol, buah bit, dan kacang-kacangan juga mengandung glutamin, walau tidak sebanyak dari sumber hewani. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Alvaro. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan toksin, dan faktor virulen yang lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Antigen sendiri adalah suatu bahan atau senyawa yang merangsang pembentukan antibodi. Antigenik adalah sifat suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Baik, apa fungsi antigen dan antibodi dan hubungan antigen dan antibodi? Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi. Antibodi akan dihasilkan oleh sistem imunitas sesuai dengan jumlah antigen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis glutamin. Glutamin dibentuk dari glutamik acid dan amonia pada reaksi pembentukan energi dengan dikatalis oleh glutamin sintetase. Bisa dilihat dari reaksi tersebut, glutamin acid ditambah dengan NH3 atau amonia menghasilkan glutamin, di mana dibantu oleh enzim glutamin sintetase. Glutamin memiliki konsentrasi pada otot skeletal dan membuat lebih dari 60% pool asam amino skeletal muscle. Glutamin disintesis dalam sitosol di banyak jaringan, tetapi dimetabolisme oleh enzim glutaminase di mitokondria dan digunakan dalam jumlah yang besar pada jaringan yang tidak mensintesisnya. Dan hal ini yang menjadi kunci pentingnya glutamin dalam metabolisme. Glutamin penting untuk menjaga integritas dan fungsi metabolisme pada jaringan yang aktif seperti sel-sel pada sistem imun tubuh yang menunjukkan ketergantungannya terhadap glutamin. Biosintesis glutamin dari glutamat dikatalis oleh enzim glutamin sintetase, di mana nitrogen akan ditambahkan pada glutamin. Glutamin sintase adalah suatu enzim mitokondria yang terdapat dalam jumlah yang banyak di jaringan ginjal. Sintesis ikatan amida pada glutamin berlangsung dengan menggunakan reaksi hidrolisis satu ekuivalen ATP menjadi ADP dan P. Glutamin juga dapat disintesis dari asam amino rantai cabang seperti isoleusin, leusin, dan valin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang katabolisme L-glutamin. Pada proses katabolisme protein dan asam amino, alanin dan glutamin akan dipecah dari otot rangka dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Alanin merupakan pembawa nitrogen di dalam plasma yang diekstraksi di hati. Sedangkan glutamin akan diekstraksi di dalam usus dan ginjal.
Kedua organ ini selanjutnya akan mengubah glutamin menjadi alanin dalam jumlah yang bermakna. Alanin selanjutnya menjadi substrat bagi gluconeogenesis di hati setelah mengalami transminasi menjadi piruvat. Glutamin tidak dapat dipisahkan dari otot. Kenapa? Karena otot selain dapat melepaskan piruvat dan laktat, juga untuk gluconeogenesis dalam suatu proses yang digunakan dengan siklus Cori. Otot juga melepaskan glutamin dan alanin. Asam amino ini dapat dideaminasi atau ditransaminasi menjadi bentuk alfa ketoglutarat atau piruvat dan masing-masing dikonversi menjadi oksoleoasetat dan kemudian menjadi glukosa. Selama puasa yang panjang, ginjal membutuhkan amonia untuk mengeluarkan produk asam metabolit. Derivat glutamin dari otot digunakan untuk tujuan dan deaminasi glutamin alfa ketoglutarat dapat kemudian digunakan untuk memproduksi glukosa, sehingga selama starvasi produksi glukosa oleh ginjal meningkat dan produksi oleh hati menurun. Glutamin berperan dalam pembentukan kolagen lewat sintesis prolin, nukleotida lewat sintesis pirimidin serta purin, dan fosfolipid. Ketiga unsur ini sangat penting dalam pembuatan sel-sel yang baru, termasuk sel-sel kulit. Selain itu, glutamin akan memberikan alfa ketoglutarat yang masuk ke dalam siklus Krebs sebagai bahan bakar oksidatif bagi sel-sel yang memperbanyak diri dengan cepat. Karena itu, glutamin akan mempercepat penggantian atau perbaikan jaringan pada bagian tubuh yang rusak karena sakit maupun cedera, termasuk kulit. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Glutamin merupakan asam amino non-esensial yang kadar konsentrasi intraselulernya lebih besar dari asam amino lainnya. Glutamin dilepaskan dari otot rangka yang nantinya berfungsi sebagai pembawa dan pendonor penting dari nitrogen. Glutamin memiliki fungsi yang sangat banyak, salah satunya untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Glutamin disintesis pada seluruh organ tubuh, namun hanya pada beberapa organ saja yang nantinya akan dilepaskan ke sirkulasi darah yang nantinya akan menghasilkan energi, yaitu pada bagian otot rangka, otak, dan paru-paru. Dalam keadaan normal, asam aminoglutamin ini akan dilepaskan dari otot rangka dan paru-paru yang nantinya akan dialirkan melalui sirkulasi darah. Kemudian diserap melalui usus yang nantinya akan menghasilkan energi bagi tubuh. Namun dalam keadaan tertentu seperti sakit, infeksi, atau sepsis, maka penyerapan ini akan lebih diprioritaskan menuju liver dan sistem imun. Pada kondisi seperti ini, glutamin memiliki fungsi sebagai pendonor nitrogen yang nantinya akan membentuk purin dan NAD+ yang berfungsi penting pada reaksi enzimatik yang berperan pada proses pertumbuhan dan pembelahan sel. Sebenarnya, asam aminoglutamin ini dapat dihasilkan secara endogen oleh tubuh. Namun, pada keadaan tertentu seperti stres, sakit, tubuh kita itu memproduksi asam aminoglutaminnya itu kurang, sehingga kita membutuhkan asupan asam aminoglutamin dari luar. Contohnya dari bahan pangan. Bahan pangan yang mengandung asam aminoglutamin itu ada daging, telur, ayam, kacang-kacangan. Dan yang paling banyak mengandung asam aminoglutamin itu ialah daging sapi. Sebelum sampel memasuki tahap uji identifikasi baik kualitatif maupun kuantitatif, sampel harus dilakukan metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini berfungsi untuk menarik senyawa kimia yang kita inginkan yang berada di dalam sampel. Pertama-tama, sampel itu ditimbang bobotnya, kemudian dilakukan proses penghancuran. Proses penghancuran ini berfungsi untuk menyamaratakan ukuran sampel, sehingga ukurannya semakin kecil dan luas permukaannya semakin besar.
Apabila sampel luas permukaannya semakin besar, maka proses ekstraksi akan semakin mudah. Lalu, sampel yang telah memasuki tahap penghancuran dilarutkan dengan pelarut etanol. Seperti yang sudah kita ketahui, zat terlarut akan larut dalam pelarut yang kepolarannya sejenis, yang artinya apabila zat tersebut bersifat polar, maka akan larut dalam pelarut yang polar juga. Sebaliknya, apabila zat tersebut bersifat nonpolar, maka akan larut dalam pelarut nonpolar juga. Di sini, asam amino bersifat polar, sehingga kita membutuhkan pelarut yang bersifat polar juga. Salah satu pelarut yang bersifat polar ialah etanol. Setelah sampel dilarutkan dengan etanol, dilakukan proses pengadukan secara perlahan. Setelah itu dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan antara filtrat dengan ampas. Yang akan kita ambil atau yang akan kita uji identifikasi itu adalah filtratnya. Setelah proses ekstraksi, filtrat yang dihasilkan akan memasuki tahap isolasi. Tahap isolasi ini berfungsi untuk mengambil senyawa kimia menggunakan pelarut tertentu. Sesuai judulnya, di sini kita akan mengidentifikasi asam amino glutamin, sedangkan senyawa asam amino yang ada di dalam filtrat ini masih asam amino secara keseluruhan, sehingga proses isolasi ini berfungsi untuk mengubah senyawa asam amino yang ada di dalam filtrat menjadi asam amino glutamin, sehingga proses identifikasinya pun akan semakin spesifik. Pertama-tama, filtrat direaksikan dengan HCl. Asam amino ini memiliki sifat amfoter, yaitu dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Sifat amfoter ini didapatkan dari gugusnya, yaitu gugus amino yang dikategorikan sebagai basa dan gugus karboksilat yang dikategorikan sebagai asam. Karena sifat amfoter ini, senyawa asam amino dapat direaksikan dengan asam maupun basa. Pada proses isolasi ini, asam amino yang dihasilkan akan direaksikan dengan HCl sehingga membentuk glutamat klorida. Setelah itu, glutamat klorida akan direaksikan dengan senyawa anilin. Senyawa anilin ini berfungsi untuk menarik ion klorida yang berada pada senyawa glutamat klorida. Pertama-tama, NH2 akan mendapatkan donor H+ sehingga berubah menjadi NH3. Lalu, senyawa anilin ini akan menarik ion klorida yang berada pada glutamat klorida sehingga Cl-nya terlepas dan akan bergabung dengan NH3 membentuk anilina klorida. Lalu, senyawa glutamat klorida ini akan berubah menjadi asam glutamat. Asam glutamat direaksikan dengan senyawa amonia sehingga menghasilkan asam amino glutamin. Asam amino glutamin ini yang akan dilakukan uji identifikasi baik kualitatif maupun kuantitatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah sampel berhasil diisolasi dan akan dilakukan analisis kuantitatif, alangkah lebih baiknya kita lakukan uji kualitatif terlebih dahulu untuk memastikan senyawa yang ingin kita uji. Uji kualitatif pada asam aminoglutamin yang pertama, yaitu uji ninhidrin. Caranya yaitu sampel yang telah kita isolasi tadi ditambahkan reagen ninhidrin lalu dipanaskan sampai berubah warna menjadi ungu. Fungsi larutan ninhidrin ini sebagai oksidator yang menyebabkan dekarboksilasi oksidatif dari asam amino yang menghasilkan karbon dioksida, amonia, dan aldehida yang rantainya lebih pendek satu karbon dari asam amino asalnya. Reaksi oksidasi asam amino dengan hidrin ini akan menghasilkan senyawa hidrin dan tin yang berwarna ungu. Asam aminoglutamin ini merupakan salah satu asam amino dengan golongan amida. Oleh karena itu, pada uji kualitatif yang kedua ini, senyawa asam aminoglutamin khususnya dalam asam aminoglutamin akan direaksikan dengan reagen litium aluminium hidrida. Reagen litium aluminium hidrida ini adalah senyawa yang digunakan sebagai agen reduksi
dalam sistem organik, khususnya untuk mereduksi ester, asam karboksilat, dan amida. Padatannya sangat berbahaya, reaktif terhadap air, dan melepaskan gas hidrogen. Oleh karena itu, ketika kita ingin mereduksi gugus amida atau melakukan uji kualitatif dengan litium aluminium hidrida, kita harus berhati-hati. Caranya, sampel ditambahkan reagen litium aluminium hidrida lalu dipanaskan. Hasil positif ditandai dengan bau amonia. Oke, untuk mekanisme reaksinya, dan kita sudah ketahui juga bahwa oksigen merupakan gugus pergi yang buruk. Akan tetapi, ketika dia bereaksi dengan spesies logam, dia akan menjadi gugus pergi yang baik. Oleh karena itu, di sini ditambahkan litium sebagai logam untuk menjadikan oksigen menjadi gugus pergi yang baik. Ketika oksigen pergi, maka akan terbentuk intermediate tetrahedral, ion iminium. Intermediate adalah molekul tidak stabil dengan waktu paruh yang sangat pendek dalam reaksi kimia. Intermediate tetrahedral, sebuah molekul yang dibentuk oleh adisi nukleofilik pada atom karbon dari gugus karbonil. Nama tersebut diambil dari perubahan karbon ini, dari hibridisasi sp2 atau geometri planar trigonal menjadi hibridisasi sp3 atau geometri tetrahedral. Biasanya dijumpai pada reaksi adisi karbonil dan reaksi substitusi karbonil, seperti yang kita lakukan pada percobaan kali ini. Dan bentuk intermediate tetrahedral ini berlangsung dengan waktu paruh yang sangat pendek. Oleh karena itu, hidrogen pada aluminium hidrida akan memutus ikatan rangkap pada ion iminium atau nitrogen kation dan menstabilkan strukturnya. Sehingga pada reaksi akhir didapatkan hasil amina. Dan hasil positif dari reduksi gugus amida ini ditandai dengan bau senyawa amonia. Setelah uji kualitatif dilakukan dan hasilnya menandakan hasil yang positif, maka penentuan asam aminoglutamin dilanjutkan kepada uji kuantitatif. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan metode Dumas. Kenapa dinamakan metode Dumas? Karena untuk penemunya sendiri bernama Jean Baptiste Dumas pada tahun 1826. Metode Dumas ini adalah salah satu metode kuantitatif dalam penentuan kadar protein dan total nitrogen pada suatu sampel. Prinsipnya yaitu didasarkan pada pembakaran sampel pada suhu tinggi dan pada tahap akhir diubah menjadi gas nitrogen yang nantinya ditangkap oleh detektor menjadi persen nitrogen atau protein. Nitrogen tadi selanjutnya akan didorong oleh gas pembawa berupa helium atau argon melewati suatu detektor. Pada umumnya, detektor yang digunakan adalah jenis TCD atau Thermal Conductivity Detector. Detektor ini selanjutnya akan mengubah jumlah nitrogen yang melewatinya dalam bentuk tegangan listrik. Tegangan listrik selanjutnya akan dihitung kembali oleh komputer sebagai jumlah nitrogen. Metode Dumas ini memerlukan 3 jenis gas ya untuk mengoperasikannya. Yang pertama ada gas helium atau argon, lalu ada gas oksigen, dan gas bertekanan udara biasa. Untuk fungsinya, dari gas helium atau argon tersebut sebagai karier atau pembawa sampelnya. Untuk gas oksigennya sebagai pembakaran, dan gas bertekanan udara biasa digunakan untuk menggerakkan autosampler. Dan nitrogen yang tadi di bawah itu dihitung dengan menggunakan chromatografi gas detektor konduktivitas termal. Biasanya menggunakan faktor konversi 6,25 untuk mengkonversi kadar nitrogen menjadi protein. Dan untuk metode Dumas ini mempunyai beberapa kelebihan.
Untuk kelebihan yang pertama yaitu proses analisisnya cepat, berkisar 4-5 menit per sampel. Dan bisa kita bandingkan dengan metode yang lain seperti titrasi asam basa dan Geldal, ini sangat efisien sekali karena jika kita menggunakan metode penentuan protein yang konvensional seperti metode Geldal, maka memerlukan waktu sekitar setengah jam atau 1 jam. Akan tetapi dengan adanya metode Dumas ini, kita bisa mengefisienkan waktu sampai 600%. Dan yang kedua, sangat efisien untuk pengujian sampel dengan jumlah banyak. Untuk metode Dumas ini bisa sampai mengukur sampel dalam 1 kali waktunya sampai 250 sampel. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga di video penjelasan alat Dumas ini. Dan yang ketiga, tidak memerlukan preparasi reagen. Jadi untuk metode Dumas ini tidak perlu susah-susah untuk preparasi reagen seperti metode Geldal dan metode titrasi asam basa lainnya. Untuk metode Dumas ini langsung saja sampelnya dihaluskan atau digerus, lalu dimasukkan ke dalam alat Dumas ini menggunakan aluminium foil. Yang keempat dan terakhir yaitu ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi user. Kenapa dinyatakan ramah lingkungan? Karena di metode Dumas ini, di alat untuk analisis dengan metode Dumas ini sudah terpasang filter-filter penyaring udara kotor untuk keluar dan tidak berbahaya bagi user, yaitu alat ini aman digunakan bagi user selama user atau pengguna tersebut mematuhi SOP yang berlaku. Oke, secara garis besar, tahap analisis dari metode Dumas ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu combustion stage atau tahap pembakaran, ada reduction stage and separation atau tahap reduksi dan pemisahan, yang ketiga ada detection stage atau tahap deteksi. Akan tetapi, di dalam alat tersebut, dari ketiga tahap yang telah saya jelaskan, dibagi lagi menjadi 4 tahap. Untuk tahap yang pertama, yaitu tahap pembakaran, biasanya pada tahap ini, sampel dibakar oleh oksigen murni pada suhu 1000 derajat atau 980 derajat, sehingga menghasilkan gas nitrogen dioksida, karbon dioksida, dan air. Untuk tahap yang kedua, atau tahap reduksi atau tahap reduction, biasanya menggunakan suhu 650 derajat. Produk yang dihasilkan pada tahap 1 ini akan dikumpulkan untuk mencapai kesetimbangan. Lalu, tahap yang ketiga yaitu tahap separation atau tahap pemisahan. Biasanya digunakan suhu 300 derajat. Pada tahap ini, air dan karbon dioksida akan ditangkap, dan gas nitrogen dioksida diubah menjadi molekul gas nitrogen dengan bantuan tembaga panas. Dan untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap deteksi, biasanya dilakukan pada suhu 60 derajat. Sinyal akan dihasilkan dengan adanya thermal conductivity detector yang akan memunculkan nilai dari hasil analisa. Dan mungkin sesuai dengan namanya, pada tahap deteksi ini bertujuan untuk mendeteksi sampel atau mendeteksi senyawa yang kita inginkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat dari metode Dumas, yaitu nitrogen analyzer-nya. Ini untuk gambar alatnya, ini untuk gambar kurva yang terbentuknya dari TCD tadi. Ini gambar alat secara lengkap. Ini adalah proses ketika sampel itu masuk ke dalam alat Dumas tersebut. Dan ini untuk tempat penyimpanan sampelnya. Ada nomor-nomornya. Jadi kita bisa mengukur sampel secara random. Jadi nggak harus satu-satu juga. Jadi bisa. Kita misalnya mengukur yang 29 dulu, yang 28 dulu, itu nanti bisa. Nah, ini adalah lubang untuk pemasukan dari si sampelnya. Nah, ini apinya sangat panas sekali ya, atau suhunya sangat panas sekali, itu sekitar 980 derajat. Jadi jangan coba-coba untuk memegangnya, teman-teman.
Nah, setelah sampel dimasukkan, jangan lupa nanti ditutup ya. Ini untuk penimbangannya dan preparasinya cukup menggunakan aluminium foil saja. Dan ini untuk dicetak untuk mendapatkan keseragaman sampel. Biar nantinya tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Ini untuk suhunya bisa diatur sedemikian rupa dari combustionnya, dari reduction-nya, dari separation atau decreasing-nya, dan detektornya nanti bisa kita atur. Oh iya, dan ini adalah tembaga panas yang digunakan untuk mereduksi sampel. Oke, ini untuk cara menutupnya, jadi teman-teman hati-hati ya untuk penggunaannya. Jadi ini seperti pintu mobil-mobil keren gitu, nggak letak-bletek gitu untuk nutupin pintunya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk cara menganalisisnya itu gimana sih? Cara menganalisis protein pakai metode Dumas itu gimana sih? Nah, ini kami sudah mendapatkan video yang bersumber dari YouTube. Nanti akan kita tampilkan juga di deskripsi. Pertama, kita timbang dulu aluminium foil yang sterilnya. Jangan lupa dinolkan. Kemudian sampelnya yang tadi hanya dihaluskan saja. Oke. Kemudian ditimbang secara teliti. Secara hati-hati juga untuk penimbangannya. Sedikit demi sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Daripada nanti kita kebanyakan dan tumpah, kan itu malah harus ngulang lagi. Dan itu jadi PR 2 kali gitu. Jadi kita di sini untuk penimbangannya tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru, maksud saya santai saja. Yang penting nah, oke. Di sini kita menggunakan sampelnya 0,1 gram ya teman-teman. Oke, setelah sampel ditimbang, jangan lupa untuk dicatat. Nah, lalu sampelnya yang tadi telah kita timbang ditutupi dengan aluminium foil. Ini tidak menggunakan cetakannya. Jadi menutupnya bisa dengan tangan langsung. Bisa diputar-putar seperti itu. Dan ini untuk hasil dari penimbangan sampelnya. Nah, kita langsung saja ke alatnya. Kebetulan ini dari Gerhardt. Nah, ini tadi untuk tempat penyimpanan sampelnya banyak ya, tidak seperti metode yang konvensional, hanya satu saja. Ini bisa sekitar 250 sampel dalam satu kali pengujiannya, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk penyimpanannya juga, sebetulnya kita bisa simpan di mana aja. Jadi nanti ketika di awal proses analisisnya, pada aplikasinya kita bisa memilih gitu. Kita akan menganalisis sampel pada bagian mana, jadi nanti ada tulisannya seperti itu. Dan jangan lupa ya ini teman-teman ditutup. Karena dikhawatirkan ada matriks atau pengotor yang masuk. Nah ini, untuk sampel posisinya jadi bisa kita atur. Jadi nggak harus selalu di posisi pertama, kita juga bisa mengatur di posisi kedua, ketiga, kelima, dan seterusnya. Nah, ini untuk aplikasinya sendiri, nanti ketika kita membeli alatnya, itu sudah dilengkapi dengan CD aplikasinya, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini untuk pengoperasiannya kurang lebih sama dengan kromatografi gas, dan tidak terlalu rumit juga. Yang jelas, suhu yang kita mau harus sama dengan suhu yang ada di dalam alat Dumas tersebut. Jadi misalnya nih, kita menggunakan suhu 980 derajat. Jadi nanti suhunya harus kita tunggu juga, suhu si alatnya, sampai dengan suhu 980 derajat. Nanti ketika di alatnya kan itu ada
ada bacaan set, ada bacaan yang curan juga. Yang bacaan setnya itu suhu yang kita inginkan. Untuk yang tulisan curan itu untuk suhu di dalam alatnya. Jadi kita tunggu suhu yang curan itu yang asalnya berwarna merah, kita tunggu sampai berwarna hijau. Ketika warnanya hijau, baru sampel kita siap untuk dianalisis. Nah, ketika bacaan standby-nya sudah menyala, berarti artinya si sampel itu sudah bisa kita analisis. Dan untuk menganalisis sampelnya, kita tekan work atau yang ada di ketiga, di sebelah standby itu. Dan ini untuk suhu-suhunya, suhu pembakaran, suhu reduksi, suhu pemisahannya, dan detektornya itu yang paling bawah. Semuanya bisa kita atur juga untuk suhunya. Tergantung apa senyawa yang kita uji. Atau tergantung senyawa apa yang ingin kita dapatkan dari suatu sampel tersebut. Nah, itu ada yang lain-lainnya seperti TCD-nya seperti apa, detektornya yang dipakai apa. Nanti ada di bagian aplikasinya tersebut. Dan ini hasilnya setelah sampel kita dianalisis. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk konversinya 6,25, kadar nitrogennya dan kadar proteinnya sudah bisa kita hitung dengan faktor konversi itu. Baik, ada metode lain atau selain metode Dumas yang dapat digunakan untuk menganalisis protein pada bahan pangan. Yang pertama yaitu dengan metode spektrofotometri. Pengukuran protein secara kuantitatif dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode Biuret. Prinsipnya sama dengan pengujian secara kualitatifnya, yaitu memanfaatkan interaksi Cu2+ atau tembaga dengan ikatan peptida sehingga dihasilkan warna ungu. Warna yang terbentuk akan diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Untuk metode lain yang kedua yaitu ada metode Kejeldal. Prinsip kerja dari metode Kejeldal secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu destruksi, distilasi, dan titrasi. Protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Lalu, amonium sulfat ini ditambahkan alkali kuat atau dibasahkan. Setelah pembebasan dengan alkali kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif. Destilat ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya, ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan asam klorida. Dan yang terakhir ada titrasi iodometri atau titrasi titimetri. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf apabila dari kelompok kami banyak kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.